Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikannya. Tema hari ini ada dua pandangan bagi kita. Apakah kita akan takut menghadapi hal itu, atau kita bersukacita? Karena temanya adalah Hari Tuhan. Sepintas ketika kita membaca ya di dalam kitab 2 Petrus 3 ini, kita ingin memiliki rasa ingin tahu ya, apakah itu hari Tuhan? Mari langsung saja kita membacanya di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara semua di ayat yang genap dan seterusnya. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang nanti akan bersebat dalam hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dan seluruh dunia akan hancur. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Diberkatilah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kitab 2 Petrus ini masih sama, yang menulis adalah Rasul Petrus, salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus. Di mana kitab 2 Petrus ini lebih ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh Asia Kecil. Kenapa Rasul Petrus sangat urgent, sangat penting menulis kitab 2 Petrus ini? Karena sebelumnya dia menulis kitab 1 Petrus. Nah, sekarang kita mau melihat mengapa sangat penting sekali Rasul Petrus menuliskan kitab ini. Ternyata yang terjadi pada saat itu, banyak para pengejek-pengejek terhadap orang-orang Kristen. Dan itu, ejekannya itu berdampak kestabilan iman orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Jadi pengajaran-pengajaran
Yang salah itu ditebarkan oleh pengajar-pengajar yang disebut sebagai nabi-nabi palsu dan disebut sebagai pengejek-pengejek, untuk mereka menggoyahkan iman yang selama ini orang-orang Kristen sudah terima dari Kristus Yesus, dan juga yang disampaikan dari para murid kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, sehingga ditulislah kitab 2 Petrus ini. Secara khusus di dalam pasalnya yang ketiga itu berbicara tentang hari Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan hari Tuhan itu di dalam studi kajian teologis itu disebut sebagai eskatologis. Eskatologis adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Apa definisi daripada eskatologis itu? Yakni doktrin akhir zaman atau takdir umat manusia, di mana akan terjadi berpusat kepada kedatangan Kristus yang kedua kali dan kebangkitan orang mati serta penghakiman terakhir kepada semua manusia. Itulah yang disebut sebagai doktrin eskatologis. Jadi doktrin eskatologis atau doktrin akhir zaman ini harus dipelajari oleh semua orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam doktrin ini tidak hanya berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali, tetapi berbicara tentang kebangkitan orang mati dan penghakiman di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa itu akhir zaman? Bila mana waktu itu kita sebut sebagai akhir zaman? Nah, akhir zaman dikatakan adalah terhitung masa ketika Yesus datang pertama kali sampai kepada Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi kita sekarang berada di dalam kondisi akhir zaman. Kita tidak melihat Yesus datang yang pertama kali ke bumi ini. Kita tidak melihat itu lebih kurang 2024 tahun yang lalu. Tetapi kita berada di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sehingga di dalam proses-proses itulah, bahkan dari zaman ketika kitab Petrus ini dituliskan, para pengejek-pengejek itu hadir di tengah orang-orang percaya. Bahkan di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan, pengejek itu mengatakan, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini sesuatu hal yang mengejek iman kekristenan. Pernahkah Anda berjumpa dengan orang-orang Kristen di kampungmu atau di tempat gereja yang kau layani atau orang-orang yang kau layani, ketika kau ajak mereka, ayo Bapak Ibu, ayo anak remaja kita gereja, kemudian orang tua bilang, sorry lah ya, maaf ya, saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena sejak opung kunahinan sampai sekarang Alkitab tetap diakhiri dengan kitab Wahyu. Katanya Yesus mau datang, tetapi kok nggak datang-datang? Sudah banyak terjadi kejahatan di mana-mana, tapi kok Yesus belum datang? Nah, itulah pengejek-pengejek. Dan kita sadari memang pengejek itu tidak hadir pada waktu ditulisnya kitab Petrus, tetapi sampai pada detik ini, saat ini, hari ini juga masih ada pengejek-pengejek tersebut. Dan ini mengancam gereja. Ya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan pengejek-pengejek itu ada di antara kita? Nah, inilah misteri Tuhan, ya. Dan inilah dunia itu. Karena dunia sudah berdosa, maka terjadilah seperti yang kita lihat sekarang. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Tuhan tadi berbicara tentang akhir zaman, dan hari Tuhan juga berbicara bagaimana para pengejek itu hadir di tengah-tengah kita. Apa yang mereka lakukan? Kemudian mengapa mereka mengejek? Itu terlihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, kita perhatikan di situ di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7
itulah yang dilakukan oleh para pengejek. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Oleh apa mereka dikendalikan? Oleh hawa nafsu mereka sendiri. Sehingga dengan keberdosaannya mereka mencoba dengan sengaja, begitu ya, di dalam ayat yang kelima. Mereka di sini para pengejek. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan seterusnya. Ada dikatakan di ayat yang kelima, sengaja. Mereka dengan sengaja mengejek. Bukankah itu jahat di mata Tuhan? Ya. Melakukan perbuatan secara sengaja supaya iman orang percaya yang ada di Asia Kecil itu tergoncang. Dan orang yang sudah ada di dalam kebenaran berbalik kepada kebenaran dan menjadi hamba dosa lagi. Ini terkadang kita memikirkan ya, dengan kondisi kita sekarang ya. Dulu Bu, ada loh Bu orang yang rajin sekali sekolah minggu. Bahkan ketika dia lulus SMA dia guru sekolah minggu Bu. Tapi Bu, setelah aku merantau ya, beberapa tahun aku pulang kampung, ternyata guru sekolah mingguku itu Bu berbalik iman, jadi nggak orang Kristen lagi, nggak jadi Kristen lagi, sudah non Kristen. Bahkan dia sudah membenci tentang Kristus, dia sudah tidak suka lagi berbicara tentang Kristus Bu. Mungkin pernah ya kita dengar kisah itu. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para pengejek. Ya. Mereka dengan sengaja melakukan itu. Nah, kemudian kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, bagaimana tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus itu, ya. Kalau kita sebagai manusia, mungkin kalau orang jahat maunya langsung dibinasakan aja gitu ya. Tidak usah dikasih kesempatan untuk bertobat. Udah tahu jahat, jahat aja. Tetapi Tuhan berbeda dengan kita. Sikap Tuhan dinyatakan di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Nah, ternyata di dalam ayat 8 berbicara waktumu manusia dengan waktunya Tuhan itu berbeda. Ya, berbeda. Kita katakan hari ini maunya sudahlah, kiamat-kiamat ajalah. Yang jahat gak bisa akan lagi bertobat. Tetapi Tuhan katakan berbeda. Waktumu dan waktuku berbeda. Nah, mungkin di sini kita kurang menyadari ya. Kita kadang suka memaksa waktunya Tuhan gitu ya. Kita suka menuntut Tuhan. Ini loh Tuhan seharusnya begini, bukan begitu. Ya. Tetapi di dalam ayat 8 dikatakan ada suatu perbedaan. Kemudian di ayat 9 juga dikatakan bagaimana sikap Tuhan ketika dia akan datang kedua kali. Ingat, dia tidak lalai menepati janjinya, karena Tuhan itu adalah Allah dan dia bukan manusia. Sehingga ketika waktu ini serasa kita lihat kok seperti diperpanjang terus ya. Injury time itu artinya waktunya kok ditambah terus gitu ya. Tetapi itu bukan berbicara tentang kelambanan atau bukan berbicara tentang kelambatan, tetapi berbicara tentang kesabaran Allah. Di ayat ke-9 itu dikatakan bahwa Allah sabar. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ternyata di ayat 9 ini mengandung isi hati Allah. Kita di sini punya orang tua ya. Seberapa banyak ketika saya bertanya kepada Anda semua secara khusus para mahasiswa, sudah sejauh mana kau mengenal isi hati bapakmu? Sudah sejauh mana kau mengenal isi hati mamamu? Kenal isi hati orang tuamu. Sudah sejauh mana kau kenal jiwa orang tuamu? Mungkin hanya sedikit yang angkat tangan. Bu, aku tuh gak kenal isi hati orang tuaku. Yang aku tahu aku benci sama mereka.
Yang aku tahu tuh mereka itu begini begitu gitu ya. Nah, ketika kita bertanya, Tuhan, apa sih isi hatimu Tuhan? Nah, gitu ya. Ternyata di ayat yang ke-9 ini, inilah isi hati Tuhan. Bahwa ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Kenapa Tuhan sabar? Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita perhatikan. Kenapa Tuhan sabar? Ternyata di dalam ayat 10 dikatakan, ketika hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ya. Dan kemudian tidak hanya ayat 11, ayat 12, ayat 13 juga dikatakan begitu. Bahkan ingatkah kita pada waktu kejadian Nuh? Hanya keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Siapa di antara kita yang sering membaca kisah Nuh? Apakah ketika Anda membaca kisah Nabi Nuh, Anda tertawa? Lucu begitu? Ketika kita membaca kisah Nabi Nuh, kita akan takut. Ya. Mungkin bulu roma kita, bulu kuduk kita ini ya. Saya pakai istilah anak muda ya, berkuduk bulu roma gitu ya. Bulu kuduk kita mungkin berdiri gitu ya, lihat. Waduh, kisah Nuh itu mengerikan gitu. Betul ya? Kisah Nabi Nuh itu mengerikan. Tidak hanya satu hari, seminggu air itu menggenangi bumi, tetapi bertahun-tahun, ya. Dan hanya Nabi Nuh dan semua keluarganya, ya. Dan juga binatang-binatang yang sudah ditetapkan oleh Allah, itulah yang diselamatkan. Itulah gambaran betapa dahsyatnya hari Tuhan itu yang tercatat di dalam perjanjian lama. Ya. Tidak ada satupun yang selamat. Bahkan ketika Nabi Nuh ingin membuat bahtera, banyak orang yang mengejek dia. Ya ampun, Bapak Nuh, begitu ya. Bapak Nuh ngapain bikin bahtera? Ya. Nggak hujan, nggak akan ada badai. Untuk apa kau bikin bahtera? Besar lagi bahteranya. Aduh, mungkin Nuh ini sedang mabuk oleh tuak gitu ya. Kemudian ada nggak orang yang memuji dia? Hebat, bahtera yang dibuat kapal ya, yang dibuat oleh Bapak Nuh ini. Ada nggak yang memuji dia ketika Anda membaca kejadian itu? Nggak ada yang memuji ya. Bahkan mereka heran betapa besarnya. Sebesar apa sih bahtera Nuh itu? Hah? Apakah sebesar chapel ini? Hah? Nggak ada yang tahu karena nggak pernah membaca kitab Nabi Nuh ya. Jadi kalau saya katakan kisah Nabi Nuh itu bahteranya hanya sebesar tangan saya, mungkin Anda juga percaya gitu ya. Nanti dibaca lagi seberapa ukuran bahtera itu. Bahkan lebih besar daripada kapal pesiar yang satu kali masuk puluhan juta tiketnya. Besar sekali bahtera itu. Dan bertingkat-tingkat. Kenapa saya katakan besar? Karena di situ perwakilan binatang masuk. Iya kan? Semua bisa masuk. Dan pada waktunya itu, harinya itu, hujan tidak berhenti. Terus bahkan melewati pohon kelapa tingginya ya. Masih ingat gak tahun 2005 tsunami di Aceh ya? Bagaimana ada kapal tongkang yang besar yang biasanya hanya tinggal di tengah laut bisa
terpendam di tengah kota. Dan orang bilang, waduh, ini seperti kisah Nabi Nuh. Ternyata jauh lah. Kenapa jauh perbedaannya? Karena kisah Nabi Nuh, hanya Nabi Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu selamat. Tetapi kalau masalah ataupun cerita tentang tsunami, banyak juga yang selamat, iya kan? Gak hanya satu keturunan, tapi banyak. Dan akhirnya di Banda Aceh ada museum tsunami. Di Banda Aceh ya, tsunami ya. Kalau di Papua Barat, Sinamo ya, tsunami ya. Jangan salah ucap ya, tsunami dan tsunami beda. Kenapa saya bawa dalam pemikiran seperti itu? Karena ini benar-benar di dalam ayat yang ke-11 itu ya. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 ya. Bumi ini akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi bersyukurlah kita kalau ketika kita membaca ayat ini kita takut, ya, mengerikan, lebih ngeri daripada film horor. Ya, Anda nonton film horor masih bisa nonton lagi besok-besok walaupun sudah takut. Ya. Tapi ketika kita membayangkan hanya satu ayat ini saja, ya, akan hilang lenyap, bisa jadi itulah yang kalian renungkan. Itulah yang kita pikirkan. Wow, jadi seperti itu kan nanti hari Tuhan itu. Ya. Dan lebih gawatnya hari Tuhan itu katanya seperti pencuri di tengah malam. Di ayat yang ke-10, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Adakah di antara Anda yang ketika tahu akan pencuri datang, Anda senyum-senyum minum kopi, minum teh manis, makan kue, dan siapkan pentungan? Ketika pencuri datang, selamat datang pencuri. Pasti tidak ada. Pada umumnya orang itu takut kalau tahu pencuri itu sudah sampai di depan rumahnya. Ya. Kalau dia punya kaca begitu ya, dia lihat, aduh siapa itu, gitu ya. Maka dia akan, aduh siap-siap, aduh gemeter aku, gemeter. Ya. Takut. Siapalah orang yang senang dengan kondisi itu? Tidak ada. Tetapi kenapa diindikasikan ataupun diilustrasikan Tuhan, kedatangan Tuhan seperti pencuri? Kenapa? Pasti orang akan takut. Tetapi ada satu ya kelompok orang-orang yang tidak takut ketika hari Tuhan itu tiba. Siapakah itu? Kelompok siapakah itu? Ya. Itulah tercatat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Siapakah komunitas orang-orang yang tidak takut ketika hari Tuhan itu tiba? Ya. Itulah yang disebut dengan orang-orang benar. Orang-orang yang beriman. Ya. Mereka tidak akan pernah takut ketika hari Tuhan itu datang. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda masuk di kategori pertama? Ketika hari Tuhan datang Anda takut? Atau yang kedua, di kategori yang kedua, hari Tuhan datang Anda bersyukur dan katakan, datanglah Tuhan. Di mana? Kalau di hari yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Jelas di dalam ayat yang ke-13 ya. Ayat 11 dan ayat 13 silakan dibaca.
Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. 11 dan ke-13. Amin. Ya, jadi di ayat yang ke-11 ketika kita katakan, Bu, saya ingin memiliki sikap seperti golongan yang kedua. Catatannya adalah betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan orang yang suci dan saleh? Yaitu dia yang selalu hidup di dalam kebenaran Allah. Kenapa dia setia hidup di dalam kebenaran Allah? Karena dia sudah mengenal Allah. Sudah sejauh mana kita mengenal Allah kita? Ataukah setiap minggu bagi kita hanya setor muka di depan Tuhan? Fingerprint, cetak jari ya. Tuhan, aku sudah berminggu loh. Aku sudah beribadah minggu loh. Saya prihatin sekali di zaman akhir ini orang ke gereja tetapi di dalamnya tidak ada Tuhan. Konsep dalam pikirannya, yang penting aku ke gereja. Yang penting aku beribadah kepada Tuhan. Tetapi mana Tuhannya? Kalau dikatakan orang yang bergereja semakin memiliki Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan menunjukkan, menghasilkan buah-buah kebenaran. Ya. Orang Kristen akan senang untuk memberitakan Injil. Orang Kristen akan senang untuk menunjukkan perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Orang Kristen akan senang untuk memberikan penguatan, nasihat kepada orang-orang yang susah. Dia akan senang merangkul, mengajak, tidak senang untuk berkelahi. Ya. Itulah perbedaannya. Nah, jadi di sini kita diingatkan bahwa ketika kita masuk ke dalam golongan yang kedua, maka berpeganglah teguh kepada firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran kita berbeda dengan kebenaran Tuhan. Kadang kalau kita berpikir begini, Bu, apa salahnya sih orang itu baik? Dia baik loh Bu sama saya. Kemudian datang temannya, enggak, dia enggak baik. Karena dia baik samamu belum tentu sama aku baik. Jadi relatif kebaikan menurut manusia itu relatif. Ya. Sampai sejauh ini berapa banyak misalnya ya, orang sudah baik tetapi tetap saja jemaatnya menjadikan pendetanya itu sebagai batu sandungan. Ya. Apa yang salah yang dilakukan oleh pendetanya itu, tetapi tetap saja dijadikan batu sandungan. Ya. Itulah relativisme kebenaran manusia. Tetapi kalau kebenaran Allah, kalau kau jahat samaku, aku tetap baik kepadamu. Jadi bagi orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, dia anggap firman Tuhan itu adalah penindas baginya. Ya. Makanya banyak di akhir zaman ini orang menjadi tidak percaya kepada Allah. Dan ini menjadi PR bagi kita. Ya. Untuk kita semakin sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Dan kita semakin giat untuk memberitakan firman Tuhan. Orang berjuang untuk bisa melawan dosa, ya, berjuang untuk bisa melakukan kebenaran, tetapi banyak orang yang hidup di dalam ketidakbenaran dan bahkan hidupnya tidak saleh dan tidak jujur.
Ya. Itu kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, sehingga firman Tuhan ini katakan, betapa engkau harus hidup benar. Sudah sejauh mana kita hidup benar? Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, sudah sejauh mana saya hidup benar? Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai alumni, sudah sejauh mana hidup benar? Dan mengapa kita harus tetap hidup benar? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang menemukan kita sedang nonton pornografi, aduh celaka. Masa mahasiswa teologi nonton porno? Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menemukan kita sedang berkelahi, celaka. Kok hamba Tuhan berkelahi? Atau Tuhan menemukan kita sedang berjudi, atau Tuhan sedang menemukan kita main games online, atau Tuhan sedang menemukan kita sedang mencuri atau bergosip. Itu semoga jauhlah itu dari kita. Amin. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang seperti pencuri tadi, kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus menemukan kita sedang berdoa. Tuhan Yesus sedang menemukan kita sedang membaca Alkitab. Tuhan Yesus sedang menemukan kita melayani jiwa-jiwa, memberitakan Injil, berlatih musik. Tuhan Yesus sedang menemukan kita sedang bergumul, Tuhan, kok susah kali aku membuat damai antara kakak dan adikku. Kita bergumul. Bagi orang-orang yang memang akan dibinasakan oleh Allah, dia menganggap firman Tuhan itu adalah penindasan bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Dia menganggap bahwa hidupku sudah benar kok, setiap minggu aku ke gereja, gak ada musuhku. Tapi satu hal yang aku gak bisa. Kenapa? Aku gak mau mengampuni kakakku. Aku gak mau mengampuni adikku. Aku gak mau mengampuni tetanggaku, bapak tuaku, amang boruku, aku gak mau mengampuni dia. Tapi Bu, aku rajin ke gereja kok Bu. Aku rajin kasih persembahan. Apakah itu berkenan bagi Tuhan? Tidak. Ya. Tuhan katakan engkau harus mengampuni. Ya. Gara-gara dia tidak mengampuni sesamanya, maka apa yang baik yang dia lakukan tidak ada artinya. Wah, luar biasa sekali ya. Firman Tuhan ini standar tertinggi dalam kehidupan manusia. Apakah ketika kita sudah menjadi mahasiswa teologi, kita sudah menjadi pendeta, pasti kita sudah melakukan firman Tuhan? Tentu jawabannya belum. Oleh karena itu, kembali diingatkan di dalam ayat ke-11, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Tanamkan itu di dalam pikiran kita. Betapa suci dan salehnya aku harus hidup ketika aku menanti kedatangan Tuhan. Nanti ketika kita renungkan ini, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Makasih ya Tuhan, untunglah hari Tuhan belum tiba sekarang, gitu ya kan? Syukurlah hari Tuhan belum tiba. Ya, kalau sudah tiba, bagaimanalah aku? Ya. Nah, sehingga waktu-waktu yang masih ada ini, masih kita dengar ya kicauan burung, ya, kita masih bisa melihat hujan, ya, kita masih bisa merasakan kedinginan, kepanasan. Gunakanlah hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita gunakan hari-hari ini bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri dengan hawa nafsu kita. Ya. Jangan. Tetapi kita menggunakan hari-hari ini dengan menyenangkan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan secara pasif seperti yang dilakukan pada zaman perjanjian lama. Pasif menunggu saja, menunggu. Tetapi yang Tuhan inginkan, ketika kita menanti kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman ini, kita harus aktif. Aktif dalam hal apa?
Kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus aktif dalam kasih, aktif dalam doa, aktif dalam pelayanan. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi hidup yang berkemenangan adalah hidup yang memberikan diri kita kepada Kristus. Kita mampu melewati berbagai macam pergumulan hidup bukan karena kita lagi, tetapi karena kita meyakini ada Roh Allah yang memampukan kita untuk melakukan itu. Ya. Sehingga ketika ada waktu kita katakan puji Tuhan, itu nggak hanya cuap-cuap, nggak hanya lip service. Ya, puji Tuhan, hari ini cerah, aku bisa jemur kainku. Puji Tuhan, sepatuku nggak hilang, supaya besok aku nggak beli sepatu baru lagi. Bukan begitu lagi porsinya. Tetapi puji Tuhan, kalau aku yang sekiranya mati karena dosaku, tetapi karena Tuhan Yesus panggil aku ke STTO ini, aku diperbaharui oleh Tuhan, aku dipakai oleh Tuhan, dan aku akan dipersiapkan untuk menjadi alatnya. Di mana banyak kawan-kawanku di luar sana, mereka tidak tahu tujuan hidup mereka, tetapi aku mengenal tujuan hidupku. Untuk apa aku hidup? Mengapa aku ada di dunia ini? Aku bersyukur, puji Tuhan. Haleluya. Itu kata-kata yang pas untuk kita tempatkan. Ya. Jadi bukan lagi ya hal-hal yang hanya latah di mulut begitu ya. Anda jatuh, puji Tuhan begitu ya. Bahkan ada masih mahasiswa teologi, saya dengar mampus kau gitu ya kan, kalau jatuh temennya naik motor ya, matilah kau katanya begitu. Bahkan masih ada lagi kalimat-kalimat yang tidak bagus untuk dikeluarkan dari mulutnya begitu ya. Mari kita belajar ya, dengan kebenaran firman Tuhan ini kita aktif untuk mengisi, untuk menanti hari Tuhan yang pasti iya dan amin itu. Amin. Hari Tuhan itu pasti ada. Oleh karena itu, sebelum hari Tuhan itu ada, sebelum hari itu tiba, ya, marilah kita mengisi hari-hari itu dengan penuh kasih, doa, pelayanan kepada sesama. Sehingga setiap hari ya, kita bersyukur, setiap bernapas kita bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tidak pernah ada kamus bagi kita sebagai orang percaya pengikut Kristus untuk bosan hidup ini. Ya. Bagi yang belum pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tapi selalu terhambat di kitab Imamat, berjuang terus, harus selesai. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan harus selesai. Karena saya begitu ya, waktu saya bertobat itu ya, awal-awal saya bertobat, semangat, Tuhan aku ingin baca Alkitab ya. Tapi selalu terhambat di kitab Kejadian, kitab Imamat ya. Kejadian aman ya, Kejadian, Keluaran aman, Bilangan udah mulai tersendat-sendat ya, Imamat ya. Waduh, apalagi menghitung segini hasta, sebegini begitu ya. Duh, kapan lah, untuk apa aku baca ayat-ayat ini, kalimat-kalimat ini begitu ya. Akhirnya karena kesibukan belajar, lupa. Bulan depannya berjanji lagi, Tuhan aku berjanji ya, aku mau baca lagi, kayaknya nggak afdol, kayaknya berdosa kalau nggak melanjutkan baca Alkitab. Mulai lagi dari kitab Kejadian lagi ya. Terkendala lagi di kitab Bilangan lagi, yang hitung-hitung hasta-hasta itu. Waduh, merasa bersalah ya, merasa berdosa. Aduh, diulangi lagi. Pernah saya mengalami begitu? Pernah nggak? Oh, kalau di sini mungkin nggak pernah kali ya, hebat-hebat semua di sini ya. Saya selalu begitu, terkendala terus. Selalu terkendala dengan perjanjian lama. Ya. Kemudian saya coba strategi A, saya baca dari perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas. Ya. Oh, syukurlah ya. Lebih enak rupanya ya baca perjanjian baru. Wah, berarti nggak bisa juga begitu ya.
Karena pasti ada rencana Tuhan. Kenapa? Perjanjian lama ada duluan baru perjanjian baru ya. Jadi jangan suka-suka pikiran kita ya. Kita buat perjanjian baru itu duluan deh. Perjanjian lama kejadian itu di perjanjian baru begitu ya. Jangan ada penyesat-penyesat di STTO ini ya. Sebutkan apa isi perjanjian lama. Terus datang tingkat 1, perjanjian lama kejadian keluaran, kemudian datang tingkat 3. Salah. Perjanjian lama isinya Matius, Markus, Lukas, Yohanes kata dia. Jangan ada begitu ya di STTO ini. Amin. Ya. Karena firman Tuhan katakan, penyesat, pengejek itu sebenarnya dimulai dari gereja. Waduh, lihat kanan kiri ya. Ini mukanya penyesat kayak ini ya. Muka pengejek kayak ini ya. Suka memutarbalikkan fakta. Ini harus menjadi suatu peringatan bagi kita ya. Sebagaimana Rasul Petrus katakan, ini adalah peringatan, ini adalah mengingatkan ya. Jadi firman Tuhan berbicara tentang peringatan, memperingatkan ya. Supaya kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Kita tidak boleh hidup seturut dengan pikiran kita. Bahkan kitab Yeremia katakan, Yeremia 17 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sudah sejauh mana kita mengenal firman Tuhan itu? Ya. Nah, mari dengan sukacita sungguh ya, kita mau meluruskan hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan ini memberikan suatu pembelajaran yang hidup bagi kita. Apa yang menjadi kesimpulan di dalam nas firman Tuhan ini yang disampaikan tentang hari Tuhan? Ada 3 poin. Yang pertama adalah pandanglah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai cara kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kedatangan Yesus yang kedua kali belumlah terjadi, dan itulah yang akan kita nantikan. Oleh karena itu, isilah waktu-waktu itu di dalam kebenaran. Hal yang kedua, berpeganglah teguh kepada firman Tuhan. Berpegang teguh. Ketika menjadi seorang alumni, ketika melakukan penerapan di dalam komunitas bekerja, ya, berada di tengah masyarakat awam, berpeganglah teguh kepada firman Tuhan. Ya, tidak bisa kita lari menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita harus hidup benar, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan hal yang terakhir, isilah waktu ini secara aktif dan bukan pasif. Ya. Aktiflah untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih, dengan penuh doa, dan dengan penuh pelayanan. Ya. Hidup yang berkemenangan jikalau kita melakukan segalanya bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga Kolose 3 ayat 23, silakan satu orang baca, itu menjadi penutup bagi firman Tuhan hari ini. Kolose 3 ayat 23. Amin ya. Perbuatlah segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini memberikan peringatan dan mengingatkan kami untuk kami memiliki sikap yang benar di dalam menanti hari Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu tentang kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan Yesus. Tetapi kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami akan bersuka cita menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Dan biarlah lewat gaya hidup kami, perilaku kami, perkataan kami,
kami melakukannya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.